Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi ya dengan vlognya Bunda Am hari ini. Hari ini dimulai dengan saya membeli sarapan, yaitu untuk sarapan pagi, yaitu nasi uduk ya. Saya beli nasi uduk di Mbak siapa namanya saya nggak tahu ya. Beli nasi uduk untuk sarapan pagi biasa, karena anak-anak pengen nasi uduk, jadi saya membeli nasi uduk 28 ya Mbak. Berapa bungkus Pak? Mbak Om, ini nasi uduknya ya teman-teman. Saya beli nasi uduk, beli gorengan untuk sarapan pagi ya. Saya terbiasa beli di sini, langganan Mbak Novi namanya, saya lupa lagi karena saya jarang beli, anak saya yang suka membelikan. Ini namanya Mbak Novi. Satu ya Pak? Ya, kasih ya Mbak. Kegiatan saya dilanjutkan dengan mencuci baju. Ini tadi saya sudah membilas 2 kali ya dibilasnya. Ini saya sedang mengeringkan baju agar dijemurnya tidak terlalu lama, kita keringkan dulu. Biasa ya teman-teman ya, ibu-ibu kalau pagi-pagi ini pasti sibuk semua. Pasti sibuk semua. Jadi kegiatan-kegiatannya pasti setiap hari di dapur atau di halaman, nyapu, gosok, nyuci. Ya begitulah rutinitas ibu-ibu rumah tangga. Kebetulan ini masih PSBB ya, untuk PAUD belum masuk, jadi saya agak santai untuk bekerja di rumah. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas di dapur itu saya agak santai. Biasanya kalau pagi-pagi ya ampun saya sibuk sekali dari jam 4, kadang setengah 4 ya. Setengah 4 saya sudah bangun pagi, sudah menyiapkan semuanya. Bahkan kerja itu di dapur itu saya sambil lari-lari gitu, saking sibuknya mengejar waktu untuk buka PAUD kan setengah 8. Jadi setengah 8 itu semua harus sudah kinclong. Ya alhamdulillah nggak terlalu capek ya sekarang semenjak PSBB, tapi kita berdoa mudah-mudahan PSBB segera berakhir, corona segera berakhir, insya Allah ya. Di dapur ini saya habiskan dengan mencuci baju, mencuci piring, banyaklah. Dilanjutkan dengan menjemurnya ya. Tadi saya sudah keringkan bajunya. Ini saya sedang menjemur pakaian. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, setiap hari saya selalu mengupload saat menjemur. Itu betul, karena setiap hari saya pasti selalu mencuci baju. Setiap hari rutinitas pagi itu, walaupun saya mengajar PAUD, saya pasti menjemur pakaian, mencuci piring, itu pasti saya lakukan. Karena kalau tidak setiap hari numpuk ya. Setiap hari itu kalau tidak nyuci setiap hari itu saya itu numpuk cucian dan membuat saya malah bikin capek ntar ya. Kalau untuk kegiatan menggosok setrika, saya paling seminggu sekali atau kalau tidak seminggu 2 kali ya. Karena saya nunggu jemuran dulu 2 hari 3 hari kering baru saya gosok. Saya gosok tidak tiap hari. Biasanya saya menggosok itu hari Sabtu Minggu. Jumat, Sabtu Minggu itu pasti saya menggosok atau menyetrika ya. Kalau di sini biasanya bilangnya menggosok gitu ya, gosok. Setelah beres semuanya, setelah menyiapkan makan pagi, sarapan pagi, saya mencuci baju, menjemur, menyapu lantai, bersih-bersih, beres-beres rumah. Sekarang saatnya saya untuk mengisi rapot ya teman-teman ya, karena saya adalah seorang guru PAUD. Jadi saya harus mengisi rapot karena sebentar lagi ini akhir tahun. Biasanya akhir Juni itu saya sudah pembagian rapot
untuk kenaikan kelas dan perpisahan. Makanya untuk pengisian rapot dari sekarang ya, karena untuk pengisian rapot untuk TK itu agak ribet gitu ya, nggak berbentuk nilai soalnya kalau untuk TK atau PAUD itu jadi berbentuk checklist, tapi setiap anak itu mempunyai karakter dan pribadi masing-masing, kecerdasan dan kepintaran masing-masing, karena setiap anak itu beda karakter, beda sifat, beda sikap, beda kecerdasan, beda kepintaran. Disitulah letaknya keistimewaan anak-anak usia dini itu. Makanya saya selaku guru PAUD, saya harus tahu karakter anak A seperti ini, sifatnya seperti ini, apakah dia sudah mencapai target kecerdasannya apa belum, apa baru muncul, apa sudah muncul, apa mulai muncul. Itu saya harus tahu selaku guru PAUD itu ya. Di sini nanti saya akan paparkan aspek-aspek kecerdasan apa saja yang saya nilai selaku guru PAUD dari anak-anak didik saya. Banyak hal ya, itulah keunikan anak-anak usia dini itu. Jadi nilainya itu bukan berbentuk nilai 8, angka-angka gitu, bukan, atau huruf misalnya ABC, tidak. Sekarang berbentuk checklist, apakah dia misalnya sudah bisa bertanya tentang, atau misalnya bertanya tentang ibu ini apa namanya, seperti itu. Banyak hal lah, tidak bisa saya sebutkan, paparkan satu persatu karena sangat kompleks sekali ya untuk kurikulum 2013 ini. Jadi satu materi pelajaran misalnya saya mengajarkan tentang hujan itu terjadi pada waktu musim apa, misalnya musim hujan atau musim penghujan gitu ya. Hujan itu kondisinya apakah dingin, apakah panas. Terus kalau hujan itu bila hujan itu biasanya terjadi fenomena apa, misalnya banjir, tanah longsor, terus angin kencang. Terus biasanya kalau hujan itu keadaannya gelap, apa cerah, berawan, apa cerah. Nah, seperti itu. Jadi aspek-aspek seperti itu harus saya gali dan saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi makanya unik sekali ya menurut saya selaku guru PAUD itu, yang saya rasakan itu. Jadi satu tema itu harus mencakup semua, baiklah teman-teman, kegiatan ini saya sedang mengisi atau semua materi untuk anak-anak PAUD ya. Kebetulan saya sedang mengisi buku rapot punya Rahma. Ini perkembangannya untuk anak PAUD itu usia 5 sampai 6 tahun itu kelompok B ya, teman-teman ya. Jadi ada 5 aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD ini. Yang pertama yaitu perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Di antaranya menyanyikan 1 atau 3 lagu bernuansa imtak. Imtak itu iman dan takwa ya teman-teman. Terus berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan sikap berdoa. Dapat melakukan gerakan ibadah dengan baik, menyimak cerita bernuansa imtak dengan baik. Seperti itulah itu untuk perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Ini untuk penilaian semester 1 sudah kemarin ya. BM itu artinya belum muncul, MM artinya mulai muncul, dan SM artinya sudah muncul. Ini Rahma mendapat nilai sudah muncul, berarti dia perkembangannya sudah baik ya, sudah bagus ya. Dia sudah ya termasuk sudah berkembang gitu nilainya. Kalau dalam nilai ABC itu udah A gitu. Terus kemudian ada yang nilai B itu melakukan dan menyebutkan nama-nama dan beberapa sifat Allah, kayak Ar-Rahman Ar-Rahim, kayak begitu ya. Jadi masih kurang ya, tapi untuk secara keseluruhan nilai Rahma ini sudah mencapai target semua. Nah, untuk yang kedua itu perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu seperti berdiri dengan satu kaki, bergantian berdiri dengan satu kaki gitu. Terus banyaklah
kayak dapat berjalan dengan satu kaki, melompat dengan satu kaki, terus melompat dengan satu kaki, dua kaki melewati rintangan, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Anak itu sudah bisa menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana. Kalau sudah bisa berarti dia sudah bagus perkembangan bahasanya. Bertanya dengan menggunakan kata tanya kapan atau bagaimana. Nah ini Rahma ini sudah cukup bagus ya untuk nilai-nilainya. Yang keempat ada kognitif. Kognitif itu kepandaian ya, kepintaran, kecakapan. Karena mengenal bentuk benda, mengenal ukuran benda, mengenal minimal 9 fungsi benda. Banyaklah. Dapat menyebutkan angka, menyebutkan huruf, terus mengajukan dan menyebutkan anggota tubuh, contohnya tangan, kaki, mata, telinga, kuping, seperti itu. Dapat membaca dengan mengisi kata-kata kosong. Nah, untuk yang kelima adalah perkembangan sosial emosional. Sabar menunggu giliran dengan dibantu, dengan tetap dibantu, bermain bersama tetapi dengan pengawasan orang dewasa. Mempunyai teman hayalan. Ya. Dapat mengikuti aktivitas setidaknya 20 menit tanpa melakukan pemberontakan, tanpa melakukan perlawanan. Ya perlawanan sih ada tetap, tapi ya begitulah anak-anak ya. Seperti itulah. Ini perkembangan untuk anak-anak PAUD ya.